Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, dan saya percaya setiap kita boleh merasakan damai Natal di seluruh keluarga. Sama-sama dengan saya katakan, damai Natal. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus.
Kami sungguh bersuka cita Tuhan, hari ini di seluruh muka bumi merayakan kelahiran Engkau Tuhan Yesus. Biarlah damai Natal bukan saja dirasakan oleh kami, tetapi seluruh bumi merasakan damai Natal. Engkau datang untuk boleh menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Dan biarlah Bapa, lewat damai Natal ini, kami merasakan penggenapan mujizat penuaian terjadi atas gereja kami, atas seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Kami tahbiskan ibadah damai Natal ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom yang terjadi buat seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak jemaat Tuhan saat ini bangkit berdiri. Kita akan merasakan damai sukacita Natal. Kita akan pujian kita, katakan Dia lahir untuk kami. Thank you Jesus. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Thank you Jesus. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah.
Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan hari ini kami bisa merayakan Natal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sementara ini kami juga akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Kau berkati korban syukur kami Tuhan. Biar damai Natal selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita sorga bergema. Terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan kelahiran-Mu membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Kelahiran-Mu membawa sukacita yang tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami naikkan pujian ini. Biarlah ini bukan hanya keluar dari mulut kami semata Tuhan, tapi ini keluar dari hati kami yang terdalam Bapa. Thank you Jesus. Ku yakin dan ku percaya pada janjinya, tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya. Selalu
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih yang begitu besar karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami dalam suasana Natal, kami bersuka cita karena kelahiran-Mu, membebaskan kami dari dosa, memberikan kami keselamatan, bahkan sukacita dan sejahtera yang begitu besar. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita, kami bersorak-sorai, dan kami menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan, pujian, penyembahan, sukacita dan sejahtera itu Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu dalam tema Natal, damai Natal, biar ada bersama dengan kami. Jamaah urapi berkati kami semua Tuhan, supaya kami menerima urapan-Mu, kami mendengarkan firman-Mu dan kami melakukannya. Jamaah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran inilah Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Oleh sebab itu Tuhan, kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami undang kuasa-Mu bersama dengan kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhir pemberitaan firman. Nama Tuhan dipermuliakan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Damai Natal, sukacita dan sejahtera ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini sebelum saya berkhotbah, saya mau menyapa Bapak Ibu, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah di Natal ini kita dipersiapkan Tuhan untuk boleh meninggalkan tahun 2020 dan menyambut tahun 2021 dengan optimis, dengan semangat, dengan bergairah, karena ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di tahun 2021. Oleh sebab itu, Natal hari ini saya memberi tema, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan untuk boleh menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. 2000 tahun lebih kita sudah mendengar dan tahu Yesus lahir. Bahkan bertahun-tahun kita mengikuti acara Natal, perayaan Natal, pesta Natal, bahkan KKR Natal. Tetapi hari ini saya secara khusus mau mempersiapkan saudara menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Dalam Matius pasal yang kedua, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal yang kedua, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, berserulah ke Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena peringatan dari mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal sekali lagi membawa kabar sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Karena lahir Sang Juru Selamat yang menebus saudara dan saya. Dan saudara, kalau kita melihat perikop yang baru saja kita baca, bagaimana orang-orang Majus mendapatkan satu tanda bintang timur. Dan ketika Raja Herodes meminta mengumpulkan para imam tua-tua dan bertanya, di manakah kelahiran raja itu? Dan mereka menjawab, di Betlehem. Lalu saudaraku, orang Majus dipanggil, dikumpulkan, kemudian diminta, pergilah, telitilah, dan beritahukan kepada kami, kepada saya, di mana anak itu, di mana raja itu dilahirkan. Karena aku juga mau menyembah. Singkat cerita, orang Majus kemudian melihat tanda bintang timur itu, berhenti di atas, kemudian dikatakan dia masuk. Dan ini yang saya mau beritakan, mau saya bagikan. Apa yang orang Majus lakukan? Sesuai perintah dari raja, seharusnya dia begitu melihat bayi itu, kemudian dia kembali kepada raja dan memberitahukan di mana letak Yesus dilahirkan. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Amin. Orang Majus ketika melihat Yesus, bayi yang dilahirkan, dia tidak kembali karena diperintahkan, diingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali. Dan mereka pergi dari jalan lain. Dan kita melihat apa yang dilakukan orang Majus. Dan kita mau belajar bagaimana mempersiapkan kelahiran itu. Yesus lahir menyelamatkan umat manusia yang percaya. Dan kita lihat apa yang orang Majus lakukan. Orang Majus ketika melihat bintang itu, dikatakan mereka bersukacita. Itu sebabnya saudaraku, yang pertama di Natal ini saya memberitahu, di luar di semua aspek kehidupan yang kita lakukan dalam acara Natal, saya mau beritahu bahwa Natal memberi makna bersukacita. Orang Majus melihat tanda itu dan mereka masuk dan bersukacita. Itu sebabnya saudaraku, di Natal ini mari kita bersukacita. Kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena kelahiran Sang Juru Selamat buat menyelamatkan saudara dan saya. Ada damai sejahtera, ada kesukaan besar, ada terang besar yang kita terima dengan kelahiran Yesus. Orang Majus bersukacita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kalau kita membaca, para gembala dia bersorak, dia bersukacita, dia menyembah Tuhan dan menaikkan pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kenapa? Ada sukacita yang besar. Ada sukacita yang meluap dari dasar hati. Kenapa? Melihat satu kenyataan. Ada sesuatu yang menjanjikan. Ada sesuatu harapan. Ada raja yang lahir yang bisa menyelamatkan dan memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dan sekarang kita melihat kelahiran Yesus harus kita sambut dengan sukacita. Natal hari ini saya mengajak kita semua, kita bersukacita. Ada baju baru atau tidak, ada kado atau tidak, ada pesta atau tidak, ada perayaan Natal atau tidak karena masa pandemi saudaraku. Tetapi saya mau beritahu, apapun keadaan yang sedang terjadi, saya mengajak kita di Natal ini
kita bersuka cita. Kenapa tema Natal Aletheia adalah damai Natal? Kenapa bersuka cita? Orang Majus disertai. Dan saya mau beritahu di Natal ini saudaraku, ada penyertaan Tuhan, Immanuel. Yesus lahir dan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Kenapa kita harus bersuka cita? Jangan takut. Kita harus tetap bersuka cita. Keadaan memang tidak memungkinkan di masa pandemi. Kita sebentar lagi masuk dan tinggalkan tahun 2020 masuk 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi damai Natal, sukacita ini memberikan harapan. Kenapa? Tuhan berpihak. Tuhan datang untuk menyertai saudara dan saya. Amin. Jangan takut. Dan kita akan bersama dengan Tuhan. Natal ini kita sambut dengan sukacita yang besar. Kita naikkan syukur kita. Kita memuji Tuhan. Setiap hari Natal harus lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya setiap hari Yesus harus lahir. Dan kalau Yesus lahir ada dalam hidup kita, maka hidup kita harus bersuka cita senantiasa. Setiap hari, setiap waktu. Dan bersuka cita tidak karena keadaan kita. Tapi kita putuskan untuk kita bersuka cita. Kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Ini yang pertama. Biarlah Natal ini kita sambut dengan sukacita yang besar. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, apa yang dilakukan orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan ia melihat anak bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Yang kedua, sama seperti orang Majus kita mau belajar menyambut kelahiran Yesus dalam hidup kita setiap hari. Dikatakan mereka sujud menyembah dia. Ketika orang Majus melihat bayi yang digendong ibunya Maria, dia sujud menyembah dia. Hari-hari ini di Natal ini saya mengingatkan kepada kita semua. Menyambut kelahiran, menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita sujud menyembah dia. Kenapa? Kita menemukan seorang yang menyelamatkan saudara saya. Orang Majus melihat Yesus, dia sujud menyembah. Saya mengajak kita semua di Natal ini, mengingatkan kita semua hari-hari ke depan, mari kita senantiasa cari, temukan Yesus, sujud menyembah dia. Lewat pujian dan penyembahan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur, naikkan pujian, naikkan penyembahan kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Dan saya mau beritahu, orang yang sujud menyembah Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Orang yang sujud menyembah Tuhan, dia mendapatkan pengurapan Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan mendapatkan penyertaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, dia adalah orang-orang yang berhasil karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Amin. Sujud menyembah. Mari saudaraku, ketika kita setiap hari harus sujud menyembah Tuhan, kita sedang menaikkan satu permohonan, satu ucapan, satu kalimat, kita menyebutkan sifat-sifat Allah. Allah yang luar biasa, kita sembah dia. Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Engkau penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Engkau Raja damai, Engkau Tuhan segala kalanya. Inilah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Setiap hari kita harus sujud menyembah Tuhan. Mari saudaraku, kita di Natal ini cari Tuhan. Temukan Tuhan. Seperti orang Majus ketika melihat menemukan Yesus, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Kita mari hari-hari ini banyak-banyak untuk sujud menyembah Tuhan. Kita akan tinggalkan tahun 2020 dengan sujud menyembah kepada Tuhan. Naikkan syukur karena Tuhan sudah memberkati dari Januari, Februari, Maret hingga Desember. Dan kita bawa hidup kita sujud menyembah Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat marifat. Memberikan petunjuk supaya kita bisa melewati tahun 2020 dengan kemenangan.
Dan kita masuk 2021 dengan melangkah pasti di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Sujud menyembah. Ayo saya mengajak kita semua sujud menyembah ini. Doa pujian penyembahan kepada Tuhan jadikan gaya hidup kita. Bukan pada hari Natal kita merayakan perayaan Natal. Bukan hanya pada bulan Desember. Bukan hanya waktu kita ibadah Natal. Tetapi setiap hari saudara harus datang kepada Tuhan. Temukan Tuhan dan sujud menyembah kepada Tuhan. Kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan. Bukan saja keselamatan yang aku terima, tetapi berkat-berkat yang Kau sediakan. Yesus lahir bukan hanya menyelamatkan, tetapi memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya kita harus sujud menyembah Tuhan. Di masa pandemi yang belum berakhir, saya mengajak kita perbanyak doa, pujian, penyembahan, sujud menyembah Tuhan. Karena Engkau sedang membangun manusia rohmu menjadi manusia-manusia yang kuat, manusia yang tangguh, manusia yang bisa menghadapi tantangan, manusia yang bisa keluar jadi pemenang, manusia yang bisa diberkati dan menjadi berkat. Natal, Allah beserta kita. Tema dari GBI, dari Sinode, Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita tahu Allah beserta kita, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan. Itu yang kedua. Lalu saudaraku, apa yang kita lakukan di Natal ini? Kita kembali melihat apa yang dikerjakan, dilakukan orang Majus. Kita baca. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka ketika melihat Yesus dari bersukacita, bersorak memuji Tuhan, lalu sujud menyembah, bukan berhenti, tetapi mereka membuka. Mereka membawa saudaraku satu tempat, di mana tempat itu dibuka isinya emas, kemenyan, dan mur, dan mempersembahkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu, saya tidak perlu menjelaskan apa itu emas, kemenyan, dan mur. Tapi emas, kemenyan, dan mur adalah barang-barang yang berharga, barang-barang berarti, barang-barang yang berguna, dan mahal harganya saudaraku. Dan dipakai saudaraku untuk upacara yang penting. Untuk persembahan-persembahan yang penting. Emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Barang yang baik, barang yang mahal, barang yang berharga, barang yang ada nilainya saudaraku. Wangi-wangian. Datang kepada Tuhan mempersembahkan sesuatu yang wangi, sesuatu yang harum, menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan menyembah dan mempersembahkan sesuatu yang harum, yang wangi, emas, kemenyan, dan mur. Lalu buat saudara, mungkin hari ini Tuhan tidak memerlukan emas, kemenyan, dan mur, sama seperti waktu orang Majus melihat Yesus. Tetapi emas, kemenyan, dan mur adalah satu barang yang berharga, satu barang yang punya nilai, satu barang yang mahal, yang dipakai untuk persembahan, untuk penyembahan, untuk dupa-dupa dan wangi-wangian. Saat ini saudaraku, di Natal ini, damai Natal yang terjadi ini membuat saya mengatakan buat saudara yang ketiga, apa yang kita lakukan menyambut kelahiran Yesus setiap hari dalam hidup kita. Mempersembahkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal. Apa itu? Hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan diri kita supaya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu ibadahmu yang sejati. Kita datang kepada Tuhan mengucap syukur, memuji, menyembah, sujud sambil kita memberikan persembahan hidup kita
yang kudus dan berkenan. Ini yang paling Tuhan mau untuk kita lakukan, saudaraku. Biar di Natal ini bukan sekedar kita memberikan hadiah-hadiah atau kita terima hadiah, tetapi mari kita memberikan hadiah yang besar. Bukan Yesus saja yang memberikan hadiah buat kita, tetapi kita belajar memberikan hadiah buat Yesus. Hadiah yang bernilai, hadiah yang sangat besar manfaatnya, hadiah yang sangat besar nilainya, yaitu apa? Hidup kita yang berharga ini. Diri kita. Mari kita berlomba-lomba di Natal ini memberikan satu kesan, satu momen di mana kita ambil keputusan berkomitmen untuk memberikan diri kita, mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Hidup berarti bernyawa, hidup berarti bergerak, hidup berarti berjalan, hidup berarti ada pertumbuhan dan bukan mati. Kenapa? Kalau kita memberikan persembahan diri kita mati, berarti mati identik dengan kebusukan. Busuk, baunya tidak wangi, tetapi bau busuk menyengat. Itu sebabnya kita diminta untuk memberikan diri kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang suci, tidak bercacat, tidak terus hidup dalam dosa. Kita persembahkan hidup kita, mari berubah. Kudus. Pikiran kita, perkataan, sikap hati, tindakan kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Mengasihi saudara, lalu kita mempersembahkan hidup kita ini. Main-main dengan dosa, keinginan pribadi, kesenangan pribadi. Sehingga kita tidak pernah menerima hal yang sangat penting dalam hidup, yaitu kelahiran Yesus yang bisa mengubahkan kita. Jadi manusia lama menjadi manusia baru. Dan berkenan. Kita mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Hidup yang berkenan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah hidup di dalam ketaatan. Saudaraku, Yesus sudah taat kepada Bapaknya sampai rela datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saatnya saat ini kita hidup yang berkenan dengan taat kepada Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Taat untuk boleh beribadah. Taat untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan. Taat berdoa. Taat membaca Alkitab. Dan lebih daripada itu, taat untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang taat melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti penuh sukacita, damai sejahtera. Karena hidupnya melekat kepada Tuhan, bergaul karib kepada Tuhan. Ketaatan. Kemudian hidup di dalam kekudusan. Mulai sesuatu yang tidak benar kita katakan tidak. Katakan tidak kepada dosa. Dan kita lakukan yang benar. Hidup dalam kekudusan. Belajar. Jangan terus menerus kita menghadiri, merayakan Natal. Kita bersuka cita, Yesus lahir, mengubahkan. Kita nggak pernah berubah. Kita tidak pernah mau berubah untuk belajar hidup yang berkenan. Itu menjaga kekudusan kita. Tidak bercacat. Dan hidup yang berkenan yang terakhir adalah hidup di dalam kasih. Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus lahir ke dalam dunia karena kasihnya untuk menebus, menyelamatkan manusia. Dan kita yang sudah menerima kasih itu harus hidup di dalam kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, jiwa, dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Kita yang sudah menerima kasih, hidup di dalam kasih. Biar Natal ini kita meluapkan kasih itu. Kita bisa membagikan kasih kepada orang. Ada kabar sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Sebabnya saudaraku, biarlah Natal ini, damai Natal ini betul-betul dirasakan buat semua orang dan kita semua. Yang pertama saya akan simpulkan dan akan saya selesaikan khotbah ini. Apa yang kita lakukan ketika menyambut kelahiran Tuhan?
menyambut Natal yang setiap tahun kita lewati dengan perayaan, dengan ibadah. Tahun ini mungkin tidak bisa kita meriah, tidak mungkin ada ibadah perayaan Natal di gedung, bahkan mungkin di hotel atau mungkin di Gelora Bung Karno. Tetapi saya mau beritahu, apapun yang terjadi sama seperti orang Majus, ketika dia melihat dan menemukan Yesus, dia bersukacita. Biar Natal ini kita isi dengan sukacita, damai sejahtera Natal terjadi. Apapun yang terjadi, masih masa pandemi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mari awali dengan sukacita. Kenapa? Yesus ada buat saudara dan saya. Yesus lahir buat saudara dan saya. Dan Yesus ada dalam hati saudara dan saya. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan ketika dia melihat bayi digendong, ada sama Maria, disujud menyembah. Mari saudaraku, dengan lahirnya Yesus setiap hari dalam hidup kita di Natal ini, kita putuskan berkomitmen untuk setiap hari kita datang kepada Tuhan. Temukan Yesus, sujud menyembah Dia. Kita puji Dia, kita naikkan syukur kepada Dia. Kenapa? Karena Dia lahir dalam hidupmu dan hidupku. Dan yang ketiga, sama seperti orang Majus, ketika dia melihat menemukan Yesus, dia tidak hanya bersukacita dan sujud menyembah, tetapi ada sesuatu yang dia berikan. Dia membuka tempat, memberikan emas, kemenyan dan mur, sesuatu yang berharga, sesuatu yang punya nilai, dipakai untuk persembahan penyembahan, dupa yang harum, mewangian, diberikan sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena sudah lahir. Dan apa yang kita lakukan? Mungkin hari ini kita mendapatkan dan menginginkan hadiah. Setiap hari dalam Natal kita berpikir, apa hadiah yang aku terima? Bahkan Yesus lahir memberikan hadiah yang terbesar, keselamatan. Saatnya kita memberikan hadiah kepada Yesus yang bernilai, yang berharga, yaitu hidup kita. Persembahkan diri kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu sebabnya saudaraku, mari di Natal ini tema yang kita jalankan Aletheia. Walaupun saudaraku, saya tahu masa pandemi ini mungkin membuat sebagian orang masih takut dan khawatir, tetapi sukacita dan sejahtera Natal ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah takut, jangan gentar, jangan khawatir. Kita hadapi tahun 2021 dengan kepastian bersama dengan Tuhan. Yesus ada bersama saudara saya. Dan saya mau beritahu, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, jangan khawatir. Melangkah saja pasti engkau menang. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Dan teruslah setia taat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menjamah murapi seluruh jemaat bahkan umatmu yang mendengarkan khotbah Natal ini Tuhan. Biarlah mereka dicamah, diurapi, diberkati. Kami memutuskan sesuatu yang lain. Bukan yang apa yang kami terima, apa yang kami harapkan, tetapi apa yang kami berikan kepada Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu karena sukacita besar yang kami dapatkan. Dan kami memberikan persembahan yaitu hidup kami. Satu hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, penyertaan-Mu. Immanuel ada bersama dengan mereka. Mereka akan melangkah pasti dan mereka akan menang masuk tahun 2021. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat minyak. Tuhan jamah. Sehingga minyak ini penuh dengan urapan-Mu. Bukan karena minyaknya tapi karena kuasa-Mu yang Kau impartasikan. Sehingga minyak ini ketika dioleskan ada kekuatan. Ada kesehatan. Ada pemulihan. Ada kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, susah diburkan, terikat lepaskan. Yang sakit disembuhkan. Bahkan sakit penyakit kuman virus bakteri yang sedang melanda, merajalela. COVID-19 virus corona kami patahkan di dalam nama Yesus. Setiap orang yang dioleskan minyak ini Tuhan mendapatkan penyertaan dan penjagaan perlindungan Tuhan. Sehingga aman dalam perlindungan Tuhan. Dan penyertaan buat kami Tuhan boleh diberkati dan berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih Tuhan, para mentor, kepala keluarga, para imam, para pengurus sudah boleh mengoleskan minyak kepada anggota keluarga yang sedang beribadah. Tuhan Yesus berkati sekali lagi. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini.
Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk damai Natal yang boleh kami rasakan pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami memberikan korban syukur kami, biarlah kiranya korban syukur kami ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih di gereja kami GBL Leteo Kota Harapan Indah Bekasi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dari pulau dan bumi. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman kita selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah Natal kita. Sebelum kita menutup, kita akan naikkan doa syafaat kita. Haleluya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Bapa, kami memuji kebaikan-Mu, kami memuji keajaiban-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan seluruh umat-Mu pada hari ini menyambut kedatangan-Mu, bersuka cita, bersukaria, ada damai sejahtera mengalir terus atas hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga Bapa, di mana Tuhan telah menyertai kami, di mana kami telah menyelesaikan ibadah kami dengan baik Tuhan. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan boleh menjamah mengurapi setiap hati pikiran kami, sehingga kami mengalami perubahan perbaharuan yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Setiap kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih heran, lebih ajaib lagi hamba-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap usaha pekerjaan tangannya. Apapun yang dia kerjakan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati seluruh keluarganya Bapa, istri dan anak-anaknya. Engkaulah yang memberkati. Engkaulah yang menjauhkan segala sakit penyakit Tuhan. Terlebih dari virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berkuasa atas hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Setiap usaha pekerjaan tangan mereka, apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka rindukan Tuhan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pelayanan mereka. Semakin Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi mereka Tuhan. Semakin Engkau perluas daerah pelayanan mereka Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kemanapun keluarga ini pergi Tuhan, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menaungin. Jadikanlah keluarga ini Tuhan garam terang dunia. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkuasa. Sehingga siapapun yang melihat Tuhan, mereka pasti terberkati. Sehingga mereka rindu untuk masuk di dalamnya Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka ada, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok sana Tuhan. Tuhan yang menjaga, memelihara mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, juga GBI Jemaat Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang menjamah, mengurapi, Tuhanlah yang memberkati, sehingga menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap lantainya. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Tuhan yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalamnya Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis, terlebih dari kejahatan teman kami manusia, terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan, tidak bisa masuk di dalamnya. Tidak bisa menempel Tuhan karena ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan yang menyala-nyala tinggal diam di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui gereja kami ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang mau mengenal Engkau Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mau dibaptis dan mau menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan program gereja kami. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala dana yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tuhan sangat sanggup memberkati kami. Tuhan sangat sanggup memulihkan keadaan gereja kami. Tuhan sangat sanggup menyertai kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap lingkungan kami yang ada Tuhan, Engkaulah yang menjamah, mengurapi, memberkati mereka Tuhan. Biarlah melalui gereja kami ini Tuhan, mereka terberkati. Kami percaya ketika mereka melihat Tuhan spanduk gereja kami, ketika mereka mendengarkan puji-pujian penyembahan kami, ketika mereka mendengarkan firman yang ditabur oleh hamba-Mu, mereka pasti terberkati. Sehingga mereka rindu untuk masuk di dalamnya Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, semua bangku-bangku yang kosong terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang setia yang berasal dari Engkau. Kami percaya Tuhan, penggenapan mukjizat terjadi bagi gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami, sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana kami merindukan gereja yang besar permanen, supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi Tuhan. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan, serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan, kami rindu untuk memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berpengharapan dengan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat berkat Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Pasti mengalir atas gereja kami, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang perkasa, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang memiliki kekayaan di surga maupun di bumi. Engkau pemiliknya Tuhan. Di tahun ini Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik dan yang terindah bagi kami. Kami imanin akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu kami sudah terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh pengurus Komisi Pelayan Tuhan, pengerja aktivis, serta seluruh jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang menjamah mengurapi kami, Tuhanlah yang memberkati kami. Berikanlah kepada kami kerendahan hati Tuhan, berikanlah kepada kami saling mengasihi satu sama lain. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan melalui kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga sangat sanggup memberkati setiap usaha pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami ini Bapa. Tuhan yang menjamah mengurapi, Tuhan yang memberkati Tuhan. Biarlah segala kuman, virus, bakteri yang ada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus sangat sanggup menghancurkan dan mengangkat di dalam bangsa kami ini. Melalui kuasa-Mu Tuhan, bangsa kami sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah disehatkan oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga pemimpin kami, dari presiden sampai ke RT RW, Tuhan yang menjamah mengurapi mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna kepada mereka Tuhan. Dan berikan juga kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan oleh mereka Tuhan, berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang cinta damai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, pasien-pasien yang ada di rumah sakit di luar sana Tuhan, baik penyakit corona maupun penyakit yang lain Tuhan. Tuhan Yesus sangat sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya melalui kuasa bilur-bilur Tuhan, melalui darah Tuhan yang telah tumpah di kayu salib, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau akhiri ibadah Natal pada hari ini, dan biarlah sukacita damai sejahtera Natal tetap ada bersama dengan kita sampai kita masuk di tahun 2021. Dan kita akan selesaikan ibadah kita. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.